Buka mata lo lebar-lebar, bos. Pernah nggak lo ngeliat satu saham yang udah berbulan-bulan mati suri kayak kuburan? Volumenya kering kerontang. Tapi mendadak, hari ini meledak terbang sampai ngunci batas atas alias ARA. Retail yang lagi bengong pasti langsung jantungan, ngira ada mujizat turun dari langit aspal bursa. Kalau portofolio lo sering dianggurin sama saham mati, terus pas lo jual, besoknya malah terbang gila-gilaan, coba tulis korban saham hantu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Sudut Bertumbuh ini sekarang. Kita bakal bongkar trik kotor bandar yang sengaja menidurkan saham buat menipu kewarasan lo. Banyak kuli retail yang ngira kenaikan harga dadakan itu murni karena sentimen berita bagus atau laporan keuangan yang tiba-tiba kinclong. Mereka berebut masuk antrian beli di pucuk karena takut ketinggalan kereta. Padahal, berita di media itu mayoritas cuma brosur jualan yang sengaja dirilis saat bandar udah selesai belanja. Di balik layar aspal jalanan, pergerakan saham yang meledak dadakan ini sebenarnya udah direncanakan dengan sangat matang sejak berbulan-bulan lalu. Institusi pembuat pasar nggak pernah bekerja pakai sistem kebut semalam. Mereka melakukan sebuah ritual sadis yang kita sebut sebagai fase akumulasi senyap di dasar kerak bumi. Logika aspal bursanya sederhana banget, bos. Kalau paus raksasa mau beli barang bernilai puluhan miliar, mereka nggak bakal langsung hajar kanan di satu hari yang sama. Kalau itu mereka lakuin, harga sahamnya pasti bakal langsung terbang liar, dan rata-rata harga modal mereka jadi terlalu mahal buat dijual lagi. Makanya, mesin algoritma mereka disetel buat menadah barang secara pasif pakai lot-lot receh setiap harinya. Mereka sengaja menjaga pergerakan harga saham itu biar tetap jalan di tempat atau bahkan pelan-pelan menurun. Tujuannya murni satu, menyiksa psikologis retail yang kebetulan masih nekat nyimpan barang tersebut di portofolio mereka. Bayangin posisi lo sebagai retail, lo ngeliat IHSG lagi hijau merona, saham bank raksasa lagi pada pesta pora, tapi saham lo ini malah diam membatu nggak ada kehidupan. Rasa bosan dan cemburu itu bakal menggerogoti nalar waras lo. Lo ngerasa megang saham sampah yang nggak punya masa depan. Di titik keputusasaan tingkat dewa itulah, lo akhirnya menyerah. Lo menekan tombol hajar kiri buat potong kerugian atau jualan impas, murni demi memindahkan sisa uang lo ke saham lain yang lagi ramai. Di detik lo buang barang itulah, bandar dengan senyum lebar menadah saham lo masuk ke brankas mereka. Begitu barang di tangan jutaan retail putus asa ini udah resmi habis tersedot dan berpindah tangan, tugas bandar di fase bawah udah selesai. Mereka nggak butuh lagi menjaga harga saham itu biar tetap murah. Sekarang saatnya mereka menghidupkan mesin roket untuk memicu sindrom ketakutan ketinggalan kereta di pasar reguler. Pertanyaannya, apakah ada jejak digital yang bocor saat bandar lagi diam-diam memborong barang berbulan-bulan di ruang gelap ini? Jawabannya jelas ada, bos. Sepintar apapun mereka menyembunyikan identitas dan memecah pesanan, volume uang gajah yang parkir secara konsisten itu nggak bakal pernah bisa dihapus dari radar forensik jalanan. Jejak digital pertama yang paling telanjang di aspal bursa adalah anomali penyusutan volume alias volume yang tiba-tiba mengering parah. Lo bakal ngelihat grafik saham harian yang tadinya lumayan aktif, mendadak transaksinya turun drastis nyaris ke titik nol. Pergerakan harganya jadi sangat sempit, seolah-olah saham itu beneran udah mati suri dan dilupakan pasar. Retail amatir yang ngelihat volume kering kerontang ini pasti langsung buang muka. Otak mereka didoktrin buat nyari saham yang lagi ramai diperbincangkan dan volume transaksinya meledak-ledak. Padahal, volume yang mengering drastis di area dasar harga itu adalah bahasa isyarat paling keras dari bandar. Itu artinya tekanan jual dari pasar udah benar-benar habis tersedot. Bandar sengaja nggak mau narik harga ke atas dulu karena mereka lagi ngetes ombak, bos. Mereka mau mastiin kalau udah nggak ada lagi retail nyangkut yang siap ngeguyur barang saat harganya dikerek naik nanti. Proses pengetesan mental ini bisa memakan waktu berminggu-minggu, bikin grafik lilin hariannya cuma berbentuk garis datar yang sangat membosankan. Kalau lo jeli pakai radar forensik jalanan, di tengah grafik datar dan volume kering itu, sesekali lo bahkan ngelihat ada lonjakan volume hijau tipis yang aneh. Lonjakan ini terjadi tiba-tiba di pertengahan sesi bursa, tapi harganya nggak dibiarin naik tinggi. Tepat sebelum jam penutupan, harganya langsung dibanting lagi ke titik impas secara paksa. Manuver ngebanting harga di akhir sesi ini punya tujuan psikologis yang sangat biadab. Bandar sengaja mencetak sumbu atas yang panjang di grafik lilin harian alias shooting star. Kalau kuli retail ngelihat bentuk grafik kayak gitu, buku teks teknikal mereka bakal langsung berteriak kalau itu adalah sinyal bearish alias harganya siap longsor ke jurang. Kepanikan dari sinyal palsu itulah yang bikin sisa-sisa retail keras kepala akhirnya menyerah dan menekan tombol hajar kiri keesokan paginya. Di saat retail iwalan sambil nangis darah, bandar justru tersenyum lebar menampung semua barang itu murni di harga obral. Mereka merakit ilusi kehancuran teknikal murni buat menyempurnakan fase akumulasi senyap mereka di bawah. Jejak digital kedua yang wajib lo bedah pakai pisau bedah forensik adalah anomali di data broker summary alias broksum tarikan panjang.
Ingat bos, jangan pernah pakai data harian kalau lo mau ngebongkar fase akumulasi senyap ini. Data harian itu gampang banget dimanipulasi pakai trik pindah kantong kiri ke kantong kanan buat nipu lo. Tarik mundur data bandarmologi lo minimal 3-6 bulan ke belakang, tepat di saat harga saham itu mulai masuk fase konsolidasi atau jalan di tempat. Di rentang waktu panjang inilah, topeng manipulasi harian Bandar bakal langsung rontok tak bersisa. Lo bakal ngeliat sebuah pola perputaran uang gajah yang sangat sistematis dan mengerikan. Lo bakal menemukan fakta telanjang bahwa dari puluhan broker yang aktif transaksi, ternyata cuma ada 1 atau 2 sekuritas spesifik yang konsisten terus menadah barang. Setiap kali ada guyuran hajar kiri dari broker-broker retail sejuta umat, sekuritas siluman ini selalu setia menjadi penampung terakhir tanpa pernah kelihatan jualan barang dalam jumlah yang masif. Broker retail sejuta umat itu isinya murni zombie pasar yang lagi nyerah dan potong kerugian berjamaah gara-gara bosen nungguin saham yang gak gerak. Sementara broker penadah itu adalah berangkas berjalan milik pembuat pasar. Mereka menelan jutaan lot barang retail itu pelan-pelan bagi ular sanca, mencerna likuiditas tanpa bikin riak air sedikit pun di permukaan. Seringkali, bandar aspal jalanan ini sengaja nggak pakai broker asing raksasa buat melakukan akumulasi senyap ini. Mereka tahu kalau retail sekarang udah mulai pintar ngikutin gerak-gerik institusi asing. Makanya mereka menyamar pakai broker lokal kelas menengah yang jarang dilirik orang, murni buat bikin radar kewaspadaan retail tetap mati total selama proses pengumpulan. Rata-rata harga pembelian alias average price dari sekuritas siluman selama 6 bulan itulah yang jadi peta harta karun paling mahal buat lo. Angka itu adalah harga modal asli sang bandar. Lantai beton sejati yang bakal dipertahankan mati-matian sama mereka kalau pasar tiba-tiba longsor. Mengetahui harga modal ini bikin nyali lo sekeras baja. Sayangnya, mengawinkan data volume yang mengering dengan data akumulasi broksum panjang ini belum cukup buat menjadikan lo predator jalanan yang mematikan. Punya 2 data itu cuma ngasih tahu lo kalau bandar emang lagi ngumpulin peluru, tapi lo nggak pernah tahu kapan pastinya pelatuk senjata itu bakal beneran ditarik buat menerbangkan harga sahamnya. Banyak retail pinter yang udah berhasil mendeteksi akumulasi senyap ini, langsung nekat ngeborong sahamnya pakai uang kas tunai puluhan juta. Mereka ngerasa udah selangkah lebih maju dari kerumunan pasar. Padahal, mereka murni lagi masuk ke dalam jebakan waktu yang sangat menyiksa kewarasan. Waktu tunggu bandar itu nggak ada batasnya di meja kasino ini. Paus raksasa itu pakai uang dingin level absolut. Mereka bisa membiarkan saham itu tertidur lelap 6 bulan lagi tanpa peduli. Sementara retail yang udah terlanjur masuk dengan uang panas, bakal mulai kepanasan sendiri. Jantung mereka berdegup kencang melihat peluang cuan di saham lain pada terbang, sementara portofolio mereka malah jalan di tempat. Di titik siksaan waktu inilah, retail pintar tadi akhirnya menyerah kalah juga. Mereka ngebuang barang yang udah mereka kumpulkan susah payah, murni karena kehabisan kesabaran. Ironisnya, seringkali cuma selang beberapa hari setelah mereka hajar kiri, bandar langsung menekan tombol peluncuran, dan saham itu mendadak lompat mencetak auto-reject atas berhari-hari tanpa ampun. Tragedi telat sabar ini membuktikan kalau lo nggak bisa murni cuma numpang tidur di fase akumulasi senyap bandar, tanpa punya strategi masuk yang presisi. Lo bukan institusi yang punya waktu luang dan uang kas tunai tak berseri. Lo butuh tahu kapan tepatnya mesin pencetak cuan itu mulai dihidupkan dari tidur panjangnya di aspal bursa. Makanya, lo wajib menguasai seni mendeteksi titik ledak momentum. Sebuah transisi radikal di mana bandar akhirnya memutuskan kalau muatan berangkas mereka udah penuh sesak. Dan sekarang saatnya membagikan brosur jualan ke kerumunan pasar. Transisi ini punya ciri fisik yang sangat brutal dan gak mungkin bisa disembunyikan lagi dari mata telanjang di papan antrean. Saat bandar siap menggoreng saham yang sepi ini, langkah pertama mereka selalu melibatkan perubahan drastis di anatomi order book harian. Tembok-tembok antrean fiktif yang tadinya dipasang berbulan-bulan buat nekan harga ke bawah, mendadak lenyap dicabut dalam semalam. Papan antrean jual alias offer sengaja dibikin kosong melompong seolah-olah nggak ada perlawanan sama sekali di sana. Di detik itulah, bandar melempar obor api pertama ke tumpukan bensin kering. Mereka melakukan manuver markup agresif di awal sesi pembukaan. Pesanan beli gajah mendadak menghajar antrean kanan tanpa henti, memakan semua sisa barang receh di pasar reguler. Volume transaksi harian yang tadinya mati suri, mendadak meledak ribuan persen dalam hitungan menit. Grafik saham yang tadinya jalan merayap di dasar bumi, tiba-tiba tegak lurus menembus langit membentuk tiang hijau raksasa. Pita laju mutasi transaksi lo bakal berkedip liar memuntahkan rentetan eksekusi puluhan ribu lot. Ini adalah panggilan perang yang sengaja dikumandangkan oleh sang pembuat pasar buat membangunkan jutaan retail zombie yang lagi tidur nyenyak. Retail amatir yang baru buka aplikasi sekuritas pasti langsung jantungan ngelihat saham hantu ini tiba-tiba masuk ke daftar top gainers. Mata mereka terhipnotis oleh persentase kenaikan belasan persen yang terus berkedip menggoda iman. Sindrom ketakutan ketinggalan kereta alias FOMO pun meledak, meracuni logika waras mereka, memaksa jari mereka bergetar buat ikut menekan tombol beli. Namun di balik hiruk-pikuk dan teriakan euforia di grup-grup Telegram itu, ada satu rahasia gelap yang sedang dimainkan oleh mesin algoritma bandar. Sebuah trik manipulasi psikologis tingkat tinggi yang sengaja dirakit buat memindahkan risiko kebangkrutan dari pundak institusi ke dalam portofolio kulit retail yang lagi mabuk kepayang mengejar pucuk harga yang meroket liar tersebut.
Buka pikiran lo sekarang, bos. Rahasia gelap di balik ledakan harga mendadak ini bernama ilusi likuiditas fiktif. Bandar aspal bursa nggak sebodoh itu buat beneran pakai uang kas mereka sendiri buat narik harga sampai arah. Mereka murni memutar uang dari kantong kiri dilempar ke kantong kanan pakai puluhan akun berbeda. Transaksi siluman antar akun bandar inilah yang bikin laju mutasi transaksi alias running trade lo kelihatan meledak gila-gilaan. Retail amatir yang matanya gampang tertipu pasti ngira ada uang gajah asing yang lagi masuk borong barang. Padahal itu murni cuma sirkus manipulasi volume buat mancing lalat-lalat FOMO datang mengerubungi bangkai. Saat jutaan retail ini mulai terpancing dan ikut menekan tombol hajar kanan secara massal, disitulah fungsi asli dari fase akumulasi senyap kemarin bekerja. Bandar nggak perlu lagi repot-repot narik harga, karena tenaga beli dari kerumunan zombie pasar inilah yang bakal secara otomatis mendorong harga saham itu terbang menembus langit. Di tengah euforia retail yang lagi mabuk kepayang mengejar pucuk harga, mesin algoritma bandar mulai menjalankan aksi panen raya mereka. Mereka pelan-pelan melemparkan puluhan ribu lot barang yang udah mereka kumpulkan di dasar bumi berbulan-bulan lalu. Barang murah itu diguyur tepat ke muka retail yang lagi antre beli di pucuk. Distribusi siluman ini dieksekusi dengan sangat halus, biar grafiknya nggak langsung patah ke bawah. Bandar membiarkan harganya tetap naik, tapi kalau lo bedah data broker summary hari itu secara teliti, lo bakal merinding. Sekuritas penadah yang kemarin ngumpulin barang senyap, sekarang mendadak berubah wujud jadi penjual paling brutal di pasar. Kuli retail biasanya cuma peduli sama persentase cuan di layar yang terus bertambah hijau. Otak mereka udah terbius sama hormon keserakahan. Mereka nggak sadar kalau kepemilikan saham itu lagi berpindah tangan secara masif dari brankas institusi raksasa, kembali ke dompet receh kerumunan amatir. Ini adalah skema cuci piring tingkat dewa. Jebakan paling mematikan dari saham yang mendadak meledak ini adalah saat harganya berhasil menyentuh batas atas alias mengunci arah. Jutaan retail bersorak kegirangan di grup Telegram, merasa hari ini mereka udah sukses jadi serigala jalanan penakluk bandar. Mereka saling pamer tangkapan layar portofolio hijau seolah besok bursa bakal tutup selamanya. Tapi perhatikan baik-baik papan antrian beli lo saat saham itu mengunci arah, bos. Lo bakal ngeliat ada jutaan lot yang mendadak menumpuk antre mau beli di harga puncak tersebut. Retail amatir merasa sangat aman ngeliat tumpukan raksasa itu. Mereka ngira itu adalah tembok beton pertahanan bandar yang nggak mungkin dijebol. Logika jalanannya terbalik 180 derajat, bos. Tumpukan jutaan lot di antrian arah itu mayoritas adalah pesanan palsu, alias spoofing, yang sengaja dipasang sama mesin bandar. Tujuannya murni buat ngasih rasa aman palsu ke retail, biar mereka nggak buru-buru jualan mengamankan cuan. Bandar sedang membius mangsanya sebelum disembelih. Dengan adanya tembok palsu itu, retail yang tadinya mau jualan milih nahan barangnya, karena ngira besok pasti bakal terbang lagi. Di saat retail santai menahan barang, bandar justru diam-diam mulai mencicil jualan barang mereka ke sisa-sisa retail FOMO yang telat masuk, dan baru ikut antre di barisan belakang tembok tersebut. Kalau bandar merasa muatan mereka udah cukup banyak yang berhasil dibuang ke retail, sisa eksekusi brutalnya bakal segera dimainkan. Dalam hitungan milidetik sebelum bursa ditutup, jutaan lot antrean palsu yang tadi jadi tembok beton itu mendadak dicabut tanpa ampun. Antrean beli di harga arah langsung kosong melompong, menyisakan angin lalu. Retail yang lagi santai ngopi langsung keselak jantungan, ngelihat tembok kebanggaan mereka lenyap tak bersisa. Kepanikan massal meledak dalam hitungan detik. Jari telunjuk yang tadinya bangga pamer cuan, sekarang gemetaran nekan tombol hajar kiri buat nyelamatin sisa uang. Tapi sayangnya, udah nggak ada lagi penadah yang mau beli di harga pucuk. Harga saham yang tadinya kokoh mengunci batas atas, mendadak rontok terjun bebas menembus dasar kerak bumi. Dari posisi arah positif puluhan persen, bisa langsung berbalik arah menjadi ARB berdarah-darah di hari yang sama. Jutaan uang retail langsung hangus terbakar menjadi abu digital di aspal bursa yang nggak punya belas kasihan. Lo yang tadinya berhalusinasi cuan besar, malah berakhir nyangkut di pucuk menara derita dengan kerugian maksimal. Saham hantu itu kembali menunjukkan wujud aslinya sebagai mesin penyedot uang. Bandar udah sukses keluar membawa karung berisi kas tunai, sementara lo ditinggal sendirian menjaga perusahaan sampah yang fundamentalnya nggak jelas rimbanya. Begitu siklus pembantaian ini selesai, saham itu bakal kembali dibanting tidur puras di dasar bumi. Volumenya bakal kembali mengering kerontang kayak kuburan tua. Siklus akumulasi senyap yang membosankan itu bakal kembali diulang dari awal oleh bandar buat menyiksa sisa retail yang nekat menahan barang karena nolak buat eksekusi potong kerugian. Siklus kejam ini terus berputar menggilas uang kuli retail dari tahun ke tahun tanpa ada yang berani melawan. Mereka terjebak dalam lingkaran setan harapan palsu, selalu berharap saham nyangkut mereka bakal dikerek arah lagi suatu hari nanti. Padahal bandar nggak bakal pernah narik harga kalau barang retail belum bersih disapu. Makanya, haram hukumnya bagi seorang predator jalanan buat jatuh cinta sama saham yang lagi digoreng mendadak ini, bos.
Lo harus punya mental algojo yang sangat dingin buat bisa ikut pesta pora ini tanpa jadi korban cuci piring. Lo harus tahu persis kapan waktunya masuk menyusup dan kapan harus kabur duluan. Menunggangi ombak saham yang baru bangun dari kematian ini butuh protokol eksekusi yang sangat kaku. Lo nggak bisa main tebak-tebakan atau pakai insting penjudi. Lo butuh radar yang bisa mendeteksi detik-detik awal transisi perpindahan barang ini sebelum tembok palsunya beneran rubuh menimpa kepala lo di meja kasino yang kejam ini. Kita butuh merakit sebuah standar operasional prosedur anti nyangkut buat menaklukkan manuver akumulasi senyap bandar ini. Sebuah tameng aspal jalanan yang bakal membatasi kerugian lo sekecil debu, tapi bisa memaksimalkan cuan lo saat bandar beneran lagi narik harga ke atap langit. Lo harus mengubah posisi dari mangsa menjadi parasit cerdas. Di fase krusial inilah kedisiplinan membaca peta pergerakan laju mutasi transaksi bakal sangat diuji. Lo nggak boleh cuma melototin papan antrean kosong. Lo harus menyatukan semua kepingan data forensik yang udah kita bedah dari tadi menjadi satu sistem peringatan dini yang bisa menyelamatkan nyawa portofolio keras lo dari manipulasi bandar. Buka brankas mental lo sekarang juga, bos. Kita masuk ke tahap merakit standar operasional prosedur penjinak bom aspal bursa. Mengetahui semua teori manipulasi bandar dari fase akumulasi senyap sampai markup itu nggak bakal ada gunanya kalau eksekusi jari telunjuk lo masih bergetar saat melihat antrean harga berkedip liar. Standar operasional pertama yang wajib lo patuhi adalah membatasi zona aman penekanan tombol beli. Haram hukumnya lo nekat ngejar kereta alias hajar kanan kalau harga saham hantu itu udah terbang di atas belasan persen. Kalau lo baru sadar pas harganya udah hampir nyentuh batas atas, lupakan dan lipat tangan lo. Titik masuk paling presisi buat numpang di saham akumulasi senyap ini adalah tepat saat harganya baru aja menjebol kotak konsolidasi awal. Lo harus pasang alarm di harga resisten terdekat yang udah berbulan-bulan gak bisa ditembus. Begitu harga itu dimakan pakai lot gajah, detik itu juga lo ikut lompat masuk. Standar operasional kedua adalah validasi ledakan volume transaksi murni. Ledakan harga di awal sesi itu bisa aja cuma manipulasi receh kalau nggak didukung sama volume gajah. Lo wajib membandingkan total transaksi pagi ini dengan rata-rata volume harian mereka selama 3 bulan terakhir saat saham itu masih mati suri. Kalau kenaikan harga yang menjebol kotak konsolidasi itu dibarengi sama volume yang meledak 5-10 kali lipat dari biasanya, itu adalah validasi mutlak. Bandar beneran lagi menghidupkan mesin roket pakai peluru kas tunai raksasa, bukan cuma sekadar tes ombak pakai uang receh buat mancing lalat retail datang. Masuk ke standar operasional ketiga, yaitu merakit manajemen jaring pengaman bergerak alias trailing stop tingkat dewa. Saham yang baru bangun tidur ini volatilitasnya kayak kereta luncur putus rem. Lo nggak bisa pakai persentase kaku buat membatasi kerugian. Lo harus memasang jaring pengaman tepat 1 tik di bawah tembok antrean tebal bandar. Kalau institusi pembuat pasar sengaja memindahkan lantai beton antrean beli mereka ke harga yang lebih tinggi, lo wajib ikut menggeser jaring pengaman lo ke atas. Biarkan mesin algoritma yang bekerja keras mengangkat harga sahamnya, sementara lo cuma duduk manis mengawal cuan dari belakang tanpa perlu berkeringat memikirkan target harga pucuk. Standar operasional keempat adalah menjaga disiplin mental copet aspal jalanan alias manuver pukul lari. Jangan pernah berhalusinasi jadi investor jangka panjang di saham yang fundamental aslinya adalah tumpukan sampah. Begitu lo ngelihat laju mutasi transaksi mendadak melambat dan tembok antrean jual ditebalkan secara agresif, hajar kiri buang barang lo detik itu juga. Saat harga udah nangkring di pucuk, lo wajib memperhatikan kecepatan transaksi kerumunan retail di antrean kanan. Kalau lo lihat zombie pasar masih agresif hajar kanan, tapi harga sahamnya malah jalan di tempat alias berat naik, itu tanda mutlak bandar lagi menampung semua tarikan itu pakai jurus distribusi siluman. Jangan pernah baper, apalagi jatuh cinta sama narasi kebangkitan perusahaan yang tiba-tiba ramai digoreng di media sosial. Tugas lo murni cuma menyedot selisih harga dari momentum manipulasi bandar, bukan buat memiliki perusahaannya sampai kiamat. Amankan kas tunai lo, tutup aplikasi sekuritas, dan nikmati sisa hari tanpa beban pikiran. Kalau lo nekat membawa pulang barang saham gorengan ini buat menginap sampai besok pagi, lo murni lagi main lempar dadu mempertaruhkan nyawa finansial. Bandar bisa dengan sangat gampang mencabut semua dukungan antrean mereka di sesi prapembukaan besok. Harga saham lo bisa mendadak dibuka langsung menjebol batas bawah alias ARB tanpa ampun. Banyak retail amatir yang otaknya udah keracunan ilusi bandar malah memilih buat memborong sahamnya lebih banyak saat harganya mulai rontok dari pucuk. Mereka berhalusinasi mempraktekkan jurus turunkan harga rata-rata alias average down di saham gorengan. Ini adalah manuver bunuh diri yang bakal mempercepat kebangkrutan lo di aspal jalanan. Bandar aspal bursa paling suka ngelihat kerumunan retail panik yang nekat ngelakuin aksi bunuh diri massal ini. Mesin algoritma mereka mendeteksi ada aliran likuiditas baru yang masuk ke antrean bawah. Mereka bakal terus menekan harga sahamnya turun sampai lo muntah darah dan menyerah kalah. Jangan pernah average down saham sampah. Standar operasional kelima adalah seni menerima tamparan kerugian receh dengan kepala tegak. Kadang radar forensik lo udah nunjukin konfirmasi penembusan harga dan volume yang sangat sempurna. Tapi bandar mendadak berubah pikiran dan membanting harganya balik ke dasar. Di titik krisis ini, jari lo nggak boleh lumpuh karena ego yang nolak kalah.
Buang barang lo secara instan begitu harganya masuk lagi ke dalam kotak konsolidasi awal tanpa banyak alasan. Menelan kerugian 2 atau 3% adalah ongkos bisnis wajar di ekosistem jalanan ini. Jauh lebih baik rugi seharga uang bensin hari ini daripada peluru keras lo terkunci mati berbulan-bulan di saham zombie. Predator jalanan selalu punya kemewahan psikologis buat memotong kerugian dengan sangat dingin, murni karena mereka nggak pakai uang panas. Kesalahan terbesar kuli retail adalah mereka bertaruh pakai uang cicilan daring. Jadi mereka jantungan setengah mati saat harus menekan tombol hajar kiri. Mentalitas algojo ini adalah perisai utama lo di meja kasino. Membedah manipulasi akumulasi senyap ini membuktikan kalau pasar modal kita bukanlah tempat yang ramah buat para pemimpi amatir. Bandar punya 1001 trik kotor buat memeras keringat dan darah retail yang malas mikir. Mereka mendesain kebosanan buat merampas barang murah lo, lalu meniupkan euforia FOMO buat membuang barang mahal ke muka lo. Lo harus berhenti menyalahkan otoritas bursa atau menangisi nasib kejam saat portofolio lo hancur lebur di bantai pasar. Di aspal bursa, kebodohan dan kepolosan adalah dosa besar yang bayarannya sangat mengerikan. Satu-satunya pihak yang bertanggung jawab mutlak atas keselamatan dompet lo adalah nalar kritis dan kedisiplinan jari telunjuk lo sendiri saat bertransaksi. Jangan pernah lagi mau jadi sapi perah yang disedot habis-habisan setiap kali ada saham sepi tiba-tiba meledak mengunci arah. Jadikan data anomali volume dan broker summary tarikan panjang sebagai mata ketiga lo buat menembus ruang gelap tempat institusi asing dan lokal merakit bom waktu mereka. Lo wajib memposisikan diri selangkah lebih licik. Kesabaran mengintai saham konsolidasi dan keberanian mengeksekusi momentum adalah kombinasi maut yang membedakan pemain sejati dari kerumunan zombie pasar. Biarkan jutaan retail di luar sana sibuk memaki bandar siluman di grup Telegram. Lo murni cuma fokus merakit jaring penadah cuan di tengah kebodohan massal yang terus berulang tanpa henti setiap hari. Kesimpulan taktis dari seluruh peperangan psikologis ini sangatlah telanjang, bos. Saham yang mendadak meledak bangkit dari kematian itu bukan sebuah kebetulan, melainkan hasil karya seni manipulasi tingkat tinggi. Dengan menguasai 5 standar operasional eksekusi ini, lo baru aja mengubah jebakan mematikan bandar menjadi mesin ATM pribadi di aspal bursa. Kalau rentetan tamparan realita aspal bursa di video ini berhasil menyelamatkan nalar lo dari jebakan saham hantu, pastikan lo klik like dan subscribe. Channel Sudut Bertumbuh ini nggak pernah sudi jualan janji cuan instan yang halu. Kita di sini murni merakit nalar, belajar baca manuver manipulasi bandar, dan ngebangun mental baja biar lo benaran bisa berpikir jernih dan survive di kejamnya market. Sampai jumpa di warasnya aspal bursa, bos.